Halo kawan-kawan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada. Tayangannya kali ini yaitu tentang faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecil penerimaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 190 tahun 2021. Sebelumnya saya sudah mengupload tayangan tentang rumus pembagian mengalokasikan dana desa tahun 2022 dan kemungkinan tahun 2023 rumus itu pun tidak akan berbeda jauh atau mungkin bahkan bisa sama. Nah, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, rincian dana desa itu dibagi atas dasar 4 komponen. Yang pertama alokasi dasar, yang kedua alokasi afirmasi, yang ketiga alokasi kinerja, dan alokasi formula. Di pasal 7, 8, dan 9 ada penjelasan yang lebih rinci, yang lebih detail, dan ini saya sajikan dalam tampilan Excel supaya lebih mudah untuk dapat kita pahami. Jadi yang berpengaruh itu tadi ada 4, alokasi dasar, alokasi afirmasi, kemudian alokasi kinerja, kemudian alokasi formula. Nah, alokasi dasar itu prosentasenya bobot pada pembagian besar kecilnya dana desa itu porsinya sampai 65%. Jadi sangat lumayan besar, 65%. Ini faktor jumlah penduduk. Jadi semakin besar jumlah penduduk, itu penerimaan dana desanya semakin besar karena porsinya sampai 65%. Tapi hanya berlaku sampai batas 10.000 jiwa. 10.000 jiwa ke atas itu berapapun itu akan tetap menerima sebesar 790.291.000. Misalnya 11.000, 13.000, 14.000 jumlah penduduk pada suatu desa, dia akan tetap menerima 790.291.000. Nah, jadi faktor yang pertama yang mempengaruhi besar kecil penerimaan dana desa sesuai PMK yaitu alokasi dasar sebesar 65%, yaitu faktor jumlah penduduk. Jadi kalau mau jumlah dana desa yang diterima itu besar, diantara yang diperlukan atau perlu dilaporkan yaitu jumlah penduduk sebagaimana adanya. Kalau misalnya pelaporan hanya kira-kira itu berpotensi penerimaan dana desa tidak tepat atau justru lebih kecil. Misalnya penduduknya 5.000 tapi ternyata faktanya di lapangan itu 5.001. Nah, dari 5.000 ke 5.001 ini jumlah kenaikannya sudah lumayan. Jadi hampir 60-an juta rupiah. Kemudian faktor yang kedua yaitu alokasi afirmasi. Alokasi afirmasi itu porsinya 1%. 1% itu hanya bagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Ini kriterianya IDM ya. Jadi kriteria untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu porsinya 1% dengan nilai 119.423.000 untuk desa tertinggal. Kemudian desa sangat tertinggal 238.847.000. Kemudian yang berikutnya yaitu alokasi kinerja. Di antara yang mempengaruhi besar kecil penerimaan dana desa yaitu alokasi kinerja. Alokasi kinerja itu ada kinerja utama, kemudian ada kinerja kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utamanya yaitu sebagai syarat bukan penerima alokasi afirmasi ini. Jadi desa yang sudah menerima alokasi afirmasi, dia tidak akan mendapatkan alokasi kinerja sebesar 4%. Nah, kriteria yaitu berstatus desa berkembang, maju, dan mandiri. Jadi desanya kalau desa Bapak Ibu itu dalam kondisi desa berkembang, maju, dan mandiri, maka tidak akan menerima alokasi afirmasi, tapi akan menerima alokasi kinerja. Totalnya 4%. Jadi lebih banyak dibandingkan dengan alokasi afirmasi yang sebesar 1%. Tapi syaratnya di sana di PMK itu disebutkan ada kriteria kinerja indikator wajib, kemudian ada kriteria kinerja indikator tambahan.
Di antara komponennya yaitu pengelolaan keuangan desa, indikator wajibnya. 50% perubahan rasio pendapatan asli desa pada APB desa. Jadi jumlah pendapatan asli desa pada APB desa itu juga memberikan sumbangan positif terhadap kenaikan jumlah DD. Kemudian 50% rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan. Jadi kalau penggunaan dana desa di tahun sebelumnya itu lebih banyak di bidang pemerintahan misalnya atau pembinaan, itu kemungkinan akan turun. Tapi kalau lebih banyak di porsi belanja pembangunan dan pemberdayaan, maka potensi dana desanya akan naik. Kemudian yang berikutnya pengelolaan dana desa. Ke 55% ini dipengaruhi kesesuaian prioritas dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan. Kemudian 45% pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Sehingga hati-hati kawan-kawan Bapak Ibu ketika melaporkan pada aplikasi Spanin atau Omspan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang berikutnya capaian keluaran dana desa. Itu 50% capaian penyerapan dana desa. Jadi sebaiknya Bapak Ibu penggunaan dana desa tiap tahun itu tidak menyisakan silpa yang terlalu besar, misalnya sampai 10% ke atas atau misalnya sampai 15%, itu nanti akan dianggap kinerja kurang maksimal karena masih menyisakan dana desa. Kemudian 50% capaian keluaran dana desa. Capaian keluaran itu misalnya volume hasil suatu kegiatan pembangunan jalan atau dalam bentuk pengaspalan jalan atau rabat beton atau kegiatan pemberdayaan, pesertanya berapa banyak, laki-laki berapa banyak, perempuan berapa banyak, itu termasuk capaian keluaran dana desa. Kemudian yang berikutnya capaian hasil pembangunan desa. 30% itu perubahan skor indeks desa membangun. Jika skor indeks desa membangun, baik ketahanan sosial, ekonomi maupun lingkungan yang dikumulatifkan menjadi skor IDM naik, maka potensinya naik. 30% perubahan status indeks desa membangun. Misalnya yang berkembang menjadi maju atau yang maju menjadi mandiri. Kemudian 10%-nya status terakhir indeks desa membangun. Yang keempat dari capaian hasil pembangunan desa 30% perbaikan jumlah penduduk miskin. Kemudian yang berikutnya, tapi persentase ini bukan dari global 100% ya, tapi melainkan dari 4% ini. Memang cukup rumit dan banyak. Yang berikutnya yaitu kriteria kinerja indikator tambahan. Ini porsinya 25%. Karena yang 75% ini untuk kriteria indikator wajib meliputi pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa, capaian hasil pembangunan desa. Sekarang kriteria kinerja indikator tambahan porsinya 25%. Ini berpengaruh terhadap potensi kenaikan dana desa Bapak Ibu. Yang pertama, subnya penetapan perdes APBDes tepat waktu. Kalau Bapak Ibu menetapkan APBDes tepat waktu, maka itu potensinya juga akan dianggap kinerja baik sehingga dana desanya akan dinaikkan. Keberadaan RPJM desa, keberadaan RKP desa, keberadaan RAK desa, rencana anggaran kas desa, dan belanja siltap tunjangan kades, prades, dan insentif BPD tidak melebihi 30%. Kemudian ketersediaan infografis APBDes. Ini tahun 2020, saya ambil untuk pembagian dana desa tahun 2022. Jadi infografis APBDes atau sosialisasi tentang penggunaan APBDes kepada masyarakat itu juga dianggap sebagai indikator kinerja tambahan. Kemudian yang kedua, dari indikator tambahan itu pengelolaan dana desa. Persentase penggunaan dana desa untuk BLT. Kalau Bapak Ibu tidak menganggarkan BLT atau terjadi realokasi, itu kemungkinan Bapak Ibu dana desanya di tahun yang mendatang akan turun. Kemudian persentase penggunaan DD untuk peningkatan kapasitas hidup. Persentase penggunaan DD untuk penyertaan modal. Jadi penyertaan modal juga sebagai indikator kinerja. Persentase penggunaan DD untuk penanganan COVID, persentase penggunaan DD untuk PKTD, persentase penggunaan DD untuk penanganan stunting,
persentase penggunaan DD untuk ketahanan pangan, persentase penggunaan DD untuk teknologi informasi di 2020. Kemudian capaian keluaran dana desa, yaitu jumlah tenaga kerja dari desa setempat pada pembangunan dari dana desa. Ini merupakan indikator kinerja tambahan. Kemudian jumlah penerima manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Kemudian capaian hasil pembangunan, indikator kinerja tambahan, yaitu ketersediaan produk inovasi desa pada belanja DD. Besaran kontribusi BUM desa untuk pendapatan asli desa pada APB desa. Jadi kontribusi BUM desa untuk PAD pada APB desa itu termasuk indikator kinerja tambahan yang akan berpotensi menaikkan penerimaan dana desa. Kemudian status desa yang tidak buang air sembarangan. Kemudian yang terakhir dari capaian hasil pembangunan, jumlah ketercapaian pembangunan keberlanjutan pada tahun 2021 atau SDGs desa. Kemudian yang mempengaruhi berikutnya, porsi 30%, yaitu alokasi formula, yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, 10% dari 30% ini, kemudian angka kemiskinan, 40% dari 30% ini juga, kemudian luas wilayah, itu porsinya 10% dari 30% ini, kemudian tingkat kesulitan geografis. Oke, kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, saya kira ini yang dapat saya ceritakan terkait dengan faktor yang pengaruh besar kecil penerimaan dana desa sesuai PMK 190. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe yang belum klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Dan jika tayangan ini bermanfaat, silakan bagikan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih yang sudah menyimak.